Aku selalu dituduh sebagai pembawa kesialan di rumah ini. Puncaknya, suamiku dan mertuaku mengunciku di gudang pengap tepat saat peresmian restoran mereka. Namun, mereka tidak tahu, malapetaka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai karena keserakahan mereka sendiri. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam dapur restoran ini terasa begitu panas dan mencekik. Bukan hanya karena nyala api dari deretan kompor gas, tetapi karena tatapan tajam yang terus diarahkan kepadaku sejak pagi. Hari ini adalah hari peresmian restoran Boga Bahari milik keluarga suamiku, Mas Bima. Sebuah restoran mewah yang digadang-gadang akan menjadi sumber kekayaan baru bagi keluarga mereka. Spanduk besar membentang di depan bangunan, karangan bunga berjejer menutupi separuh trotoar, dan tamu-tamu penting, mulai dari pejabat daerah hingga investor utama, sudah mulai memenuhi area ruang makan VIP. Aku, Clarissa, berdiri di sudut dapur dengan celemek yang sudah terkena noda bumbu. Sejak subuh, aku yang menyiapkan semua takaran bumbu dasar. Resep yang digunakan restoran ini adalah resep rahasia peninggalan almarhum ayahku. Namun, tentu saja, tidak ada satupun nama atau pujian yang dialamatkan kepadaku. Di mata Mas Bima dan ibu mertuaku, aku hanyalah tenaga gratis yang kebetulan tahu cara membuat makanan enak. Clarissa, kamu ini kerja pakai mata atau tidak? Suara lengkingan ibu mertuaku memecah kebisingan dapur. Aku menoleh dengan tenang. Ibu mertuaku berjalan dengan langkah menghentak mendekatiku. Wajahnya merah padam, riasan tebalnya tampak kontras dengan ekspresi amarahnya. Tangannya menunjuk ke arah nampan berisi susunan gelas kristal yang baru saja tersenggol oleh salah satu pelayan yang terburu-buru, membuat 2 gelas jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Ibu, itu tadi pelayan yang menyenggolnya saat berlari membawa piring kotor. Jawabku dengan nada datar dan tenang. Aku tidak pernah suka membuang energi untuk berteriak atau menangis menghadapi omelannya. Alasan saja kamu. Kamu yang berdiri paling dekat di situ. Memang dasar kamu ini pembawa sial. Di hari penting begini masih saja bikin kacau. Kalau sampai acara ini gagal, ini semua pasti karena geramu yang buruk. Bentaknya tanpa rasa sungkan, meskipun beberapa koki dan pelayan lain menunduk canggung mendengar hinaan itu. Mas Bima muncul dari balik pintu ayun ruang makan. Ia mengenakan setelan jas rapi, rambutnya disisir klimis, terlihat sangat kontras dengan kondisiku yang berantakan di dapur. Ada apa ini, Bu? Tamu-tamu VIP sudah mulai duduk. Jangan berteriak-teriak, kata Mas Bima sambil mengerutkan kening. Ini, istrimu yang pembawa sial ini. Baru acara mau mulai sudah memecahkan gelas mahal. Ibu sudah bilang dari awal, jangan biarkan dia berkeliaran di hari peresmian. Sialnya bisa menular ke restoran kita. Ibu mertuaku memanas-manasi. Mas Bima menatapku dengan sorot mata menyalahkan. Selama 5 tahun pernikahan kami, beginilah pola yang selalu terjadi. Apapun yang salah di rumah atau di keluarga ini, akulah kambing hitamnya. Jika bisnis Mas Bima lesu, itu karena aku kurang berdoa. Jika ibu mertuaku sakit, itu karena masakanku kurang bergizi. Aku sudah terbiasa menelan semua ketidakadilan itu. Tapi hari ini, aku tahu ada yang jauh lebih besar sedang terjadi, dan aku memilih untuk mengamati dengan diam. Clarissa, kamu lepaskan celemekmu. Perintah Mas Bima dingin. Kamu tidak usah ikut campur lagi di dapur. Masuk ke gudang belakang sekarang. Aku menatap matanya dalam-dalam. Gudang? Untuk apa aku ke sana? Mas? Bumbu marinasi untuk hidangan utama belum selesai kusiapkan. Tidak perlu. Koki lain bisa melanjutkannya. Kamu itu cuma bawa energi negatif di sini. Masuk ke gudang sampai acara selesai. Jangan coba-coba keluar dan bikin masalah. Tempatmu di situ. Mas Bima menarik lenganku dengan kasar, setengah menyeretku melewati lorong belakang dapur yang sempit. Ibu mertuaku mengikuti dari belakang dengan senyum penuh kemenangan. Cepat singkirkan dia, Bima. Ibu mau memastikan semua hidangan keluar tepat waktu. Aku tidak memberontak. Aku membiarkan Mas Bima mendorong tubuhku masuk ke dalam ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter yang bau apak. Ruangan itu dipenuhi kardus minyak goreng, tumpukan beras, dan barang-barang bekas yang belum sempat dibuang. Tidak ada jendela, hanya satu lampu bohlam kuning redup yang menggantung di tengah langit-langit. Mas, kamu yakin mengunciku di sini?
Tanyaku dengan suara yang sangat tenang saat ia berdiri di ambang pintu. Kamu tidak akan tahu cara menangani hidangan utamanya jika terjadi sesuatu. Jangan sok pintar kamu. Cuma masak ikan dan udang, siapa saja bisa. Ingat, jangan berani-berani keluar. Ceklek. Pintu ditutup rapat dan aku mendengar suara kunci diputar dari luar. Gelap dan sunyi seketika menyergapku. Di luar sana, suara sayup-sayup denting sendok dan alunan musik mulai terdengar. Pesta peresmian telah dimulai. Aku berjalan perlahan ke arah tumpukan karung beras dan duduk di atasnya. Menghela napas panjang, aku merapikan pakaianku. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Dulu, perlakuan kasar seperti ini mungkin akan membuatku menangis semalaman, meratapi nasib mengapa aku tidak pernah dihargai oleh keluarga suamiku sendiri. Namun, air mataku sudah kering sejak setahun yang lalu, tepat ketika aku menyadari bahwa pengorbananku tidak akan pernah cukup untuk orang-orang serakah. Di dalam kesunyian gudang ini, otakku justru bekerja dengan sangat jernih. Aku sangat tenang, karena aku tahu persis apa yang akan terjadi hari ini. 3 hari yang lalu, saat aku sedang memeriksa stok bahan baku di pasar induk, aku memergoki ibu mertuaku membatalkan pesanan makanan laut segar kualitas premium yang sudah kususun anggarannya. Tanpa sepengetahuanku atau Mas Bima, ibu mertuaku menemui pemasok lain. Pemasok nakal yang menjual udang, cumi, dan ikan sisa tangkapan laut yang hampir busuk namun disamarkan dengan bahan pengawet agar terlihat segar. Ibu mertuaku menukar bahan baku itu demi mengantongi sisa uang anggaran yang jumlahnya puluhan juta rupiah. Aku sempat menegurnya malam itu. Aku berkata bahwa bahan makanan laut sangat sensitif. Jika tidak segar, bumbu senak apapun tidak akan bisa menutupi racun yang mulai terbentuk di dalamnya. Apalagi perut tamu-tamu VVIP yang terbiasa makan hidangan berkualitas. Namun, teguranku malah dibalas dengan tamparan keras di pipiku. Kamu itu cuma menantu yang menumpang hidup. Jangan mengajari aku cara berbisnis. Uang itu lebih baik aku simpan untuk arisan daripada dibuang untuk bahan mahal yang ujung-ujungnya jadi kotoran. Begitu teriaknya malam itu. Sejak saat itu, aku memilih diam. Aku membiarkan mereka memasak bahan busuk itu. Aku tahu bahwa mencampuri urusan mereka hanya akan membuatku disalahkan ketika bencana itu tiba. Dan sekarang, mereka sendirilah yang menyingkirkanku dari dapur, mengunciku di tempat aman ini, menjauhkanku dari hidangan mematikan yang sedang mereka sajikan dengan bangga di ruang depan. Aku merogoh saku celemekku dan mengeluarkan ponsel. Baterainya masih penuh. Aku membuka aplikasi kamera dan mulai merekam diriku sendiri. Hari ini, hari Sabtu, pukul 11 siang, bisikku ke arah kamera ponsel. Aku, Clarissa, sedang dikunci di dalam gudang belakang restoran oleh suamiku, Bima, dan ibunya. Aku tidak memiliki akses ke dapur, tidak menyentuh makanan apapun yang sedang disajikan kepada para tamu saat ini. Aku dikunci dari luar. Aku menyimpan rekaman itu dengan hati-hati. Itu adalah asuransiku. Bukti kuat yang akan membebaskanku dari segala tuduhan yang pasti akan mereka lemparkan kepadaku nanti. Aku bersandar pada karung beras, melipat tangan di dada, dan menatap pintu yang terkunci. Jam di ponselku menunjukkan pukul 11.15 siang. Hidangan utama berupa udang saus padang dan sup ikan laut pedas pasti sedang dihidangkan sekarang. Aku bisa membayangkan betapa bangganya Mas Bima dan ibu mertuaku menerima pujian di gigitan pertama, karena resep ayahku memang tidak pernah gagal. Namun, reaksi racun pada makanan laut yang buruk biasanya tidak butuh waktu lama untuk bereaksi di lambung manusia. Aku memejamkan mata, mengatur napas agar tetap rileks di ruangan yang pengap ini. Aku hanya perlu menunggu. Waktu terus berdetak. Detik demi detik berlalu lambat, namun pasti. Mereka menyebutku pembawa sial, tapi sebentar lagi, mereka akan menyadari bahwa keserakahan merekalah malapetaka yang sesungguhnya. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. 30 menit berlalu dalam kesunyian gudang yang pengap. Suara dari luar perlahan mulai berubah. Awalnya hanya denting musik klasik yang mengalun lembut, diselingi tawa dan percakapan ramah yang samar-samar. Namun kini, suara itu tergantikan oleh keributan yang semakin lama semakin bising. Aku masih duduk dengan tenang di atas tumpukan karung, mata terpaku pada layar ponsel yang menunjukkan pukul 11.45. Perhitunganku sangat akurat. Tiba-tiba, terdengar suara piring kaca berdebum pecah di lantai, disusul oleh pekikan tertahan dari arah ruang makan utama. Tidak hanya satu, suara barang jatuh mulai sahut menyahut. Dari celah bawah pintu gudang,
Sayup-sayup aku bisa mendengar kepanikan yang pecah di dapur. Suara langkah kaki yang berlarian tergesa-gesa, teriakan para pelayan yang memanggil nama Mas Bima, dan rintihan kesakitan yang menggema. Bawa air putih. Cepat. Bapak Bupati muntah-muntah. Sayup-sayup terdengar jeritan panik dari luar sana. Lalu, suara lain menyusul. Ambulans. Telepon ambulans sekarang. Ada yang pingsan di meja nomor 1. Aku menarik napas panjang. Kehancuran yang kutunggu akhirnya tiba. Sama sekali tidak ada rasa kasihan yang tersisa di hatiku untuk keluarga ini. Mereka menggali lubang mereka sendiri, dan sekarang mereka sedang jatuh ke dalamnya. Aku hanya perlu memastikan aku tidak ikut terseret. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki berat dan tergesa-gesa mendekati pintu gudang. Kunci diputar dengan kasar, terdengar bunyi logam yang beradu panik. Pintu didobrak terbuka dengan keras hingga menabrak dinding gudang. Cahaya terang dari lorong seketika menyilaukan mataku. Di ambang pintu, berdirilah Mas Bima. Penampilannya sangat kacau. Jas mahalnya sudah kusut, dasinya miring, dan wajahnya sepucat mayat. Napasnya terengah-engah, dengan keringat dingin mengucur deras di dahi dan lehernya. Tangannya gemetar hebat saat mencengkeram kusen pintu. "Clarissa!" teriaknya, suaranya parau dan bergetar karena panik yang luar biasa. Aku tidak beranjak dari tempat dudukku. Aku menatapnya dengan ekspresi sedatar mungkin. "Ada apa, Mas? Bukankah kamu menyuruhku diam di sini dan tidak membuat masalah?" Tanyaku lambat, mempertahankan ketenanganku. "Bangun kamu. Ikut aku sekarang." Mas Bima tidak memperdulikan pertanyaanku. Ia melangkah masuk, menarik lenganku dengan sangat kasar hingga aku nyaris terjatuh dari atas karung beras. "Lepaskan, Mas. Kamu menyakitiku," desisku, menarik lenganku kembali dengan tenaga yang cukup untuk membuatnya melepaskan cengkeramannya. "Ada apa di luar?" "Orang-orang, para tamu, mereka semua tumbang. Keracunan. Pejabat daerah pingsan. Investor kita muntah darah di kamar mandi." Bima meracau. Matanya liar memandang ke sekeliling seolah mencari jawaban dari barang-barang bekas di gudang ini. "Ini pasti perbuatanmu, kan? Kamu meracuni makanannya sebelum kamu dikunci. Kamu balas dendam karena ibu sering memarahimu." Aku menatap suamiku lekat-lekat. Sungguh pria yang menyedihkan. Alih-alih mencari tahu penyebab medisnya atau menyelamatkan tamunya, hal pertama yang terlintas di otak liciknya adalah mencari kambing hitam. Dia sangat mudah ditebak. "Mas Bima," ucapku dengan nada suara yang rendah dan sangat stabil. "Aku berada di dalam gudang ini sejak sebelum hidangan utama masuk ke wajan. Kuncinya ada padamu. Bagaimana mungkin aku meracuni makanan yang bahkan belum dimasak saat aku dikunci? Jangan banyak alasan. Kamu yang memegang resep bumbunya. Kamu sengaja memasukkan sesuatu ke dalam racikan bumbu dasar pagi tadi, kan? Dasar perempuan jahat." Tuduhnya lagi. Suaranya naik 1 oktav menutupi kepanikannya sendiri. "Bawa aku ke depan," kataku tenang. Bima sedikit terkejut melihat responsku yang tidak menangis atau memohon ampun seperti biasanya. Tanpa menunggu persetujuannya, aku melangkah keluar dari gudang, mendahuluinya berjalan menyusuri lorong menuju dapur. Bima bergegas menyusulku, masih menggerutu dan melontarkan ancaman di belakang punggungku. Begitu pintu ayun yang menghubungkan dapur dan ruang makan terbuka, pemandangan di hadapanku layaknya sebuah zona bencana. Restoran mewah yang 1 jam lalu begitu rapi kini hancur berantakan. Kursi-kursi terbalik, taplak meja bernoda tumpahan makanan dan minuman. Di sudut-sudut ruangan, para tamu penting yang sebelumnya berpakaian rapi kini terduduk lemas atau tergeletak di lantai sambil memegangi perut mereka yang melilit. Suara rintihan dan erangan kesakitan mendominasi ruangan. Bau amis muntahan dan sisa makanan laut yang menyengat langsung menusuk hidungku. Di tengah kekacauan itu, kulihat ibu mertuaku terduduk lemas di lantai, menangis histeris sambil memegangi kaki salah satu tamu yang sedang merintih kesakitan. Riasan wajahnya luntur oleh keringat dan air mata, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. "Clarissa." Begitu ibu mertuaku melihatku muncul dari pintu dapur, matanya langsung terbelalak. Seperti mendapat energi baru, ia bangkit dan berlari ke arahku dengan tangan siap mencakar. "Ini dia pelakunya. Ini dia," teriak ibu mertuaku sekuat tenaga, berusaha menarik perhatian semua orang yang masih sadar. "Perempuan ini yang memasak makanannya. Dia menantu pembawa sial. Dia sengaja meracuni kita semua karena dia iri dengan kesuksesan keluarga kami."
Beberapa staf restoran dan tamu yang tidak memakan hidangan laut menoleh ke arah kami. Tatapan mereka penuh dengan amarah dan tanda tanya. Benar? Tambah Mas Bima dengan cepat, berdiri di samping ibunya. Dia yang meracik semua bumbunya sejak pagi. Kami memergokinya berbuat curang, makanya kami menguncinya di gudang. Tapi ternyata dia sudah berhasil memasukkan racun. Di tengah tuduhan demi tuduhan yang dilemparkan kepadaku, telingaku menangkap suara sirine ambulans dan mobil polisi yang meraung-raung mendekati area restoran. Beberapa saat kemudian, pintu depan restoran diterobos oleh tim medis yang membawa tandu, disusul oleh beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap. Kepanikan berpindah dari ruang makan ke arah petugas. Tim medis dengan cepat menangani para korban yang paling parah, sementara polisi mulai mengamankan lokasi dan meminta keterangan. Seorang petugas polisi berpangkat perwira mendekati kerumunan kami. Siapa pemilik restoran ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan tegas. Mas Bima langsung melangkah maju, memasang wajah memelas dan menunjuk tepat ke wajahku. Saya pemiliknya, Pak Polisi. Dan perempuan ini, dia istri saya, dialah yang bertanggung jawab atas bagian dapur. Dia sengaja meracuni makanan hari ini. Tolong tangkap dia, Pak. Polisi itu beralih menatapku dengan sorot mata menyelidik. Benar begitu, Bu? Anda yang memasak hidangan ini. Aku berdiri tegak. Aku tidak gemetar, tidak pula menghindar dari tatapan petugas itu. Dengan sangat tenang, aku menjawab, bukan, Pak. Saya memang menyiapkan bumbu dasar tadi subuh. Tetapi 1 jam sebelum hidangan utama mulai dimasak dan disajikan, saya dikunci di dalam gudang belakang oleh suami dan ibu mertua saya ini. Bohong. Dia bohong, Pak Polisi. Jangan percaya kata-katanya, jerit ibu mertuaku panik. Aku merogoh saku celemekku, mengeluarkan ponsel, dan membuka rekaman video yang kubuat saat berada di dalam gudang tadi. Aku menunjukkannya langsung kepada petugas polisi tersebut. Bapak bisa melihat timestamp di video ini, kataku dengan artikulasi yang sangat jelas. Ini direkam pada pukul 11.15 siang, ketika acara baru dimulai dan makanan belum disajikan. Saya merekam diri saya sendiri terkunci di gudang yang gelap. Kuncinya ada di saku jas suami saya. Polisi itu mengamati video tersebut dengan saksama. Wajah Mas Bima langsung memucat, nyaris berubah menjadi abu-abu. Ia meraba saku jasnya tanpa sadar. Jika Bapak ingin tahu mengapa makanan ini beracun, lanjutku dengan nada dingin dan penuh perhitungan, memutar tubuhku menghadap ibu mertuaku. Bapak bisa bertanya langsung kepada wanita ini. Tanyakan kepadanya, mengapa dia membatalkan pesanan seafood segar dari penyuplai resmi, dan menggantinya dengan ikan sisa yang sudah membusuk dari penyuplai pasar gelap 3 hari yang lalu. Keheningan seketika menyelimuti area di sekitar kami. Mata ibu mertuaku membulat sempurna, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Mas Bima menoleh ke arah ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu, apa maksud Clarissa? Tanya Mas Bima dengan suara bergetar. Aku melipat tanganku di dada, menatap 2 orang yang selama ini menindasku dengan rasa puas yang luar biasa. Pertunjukan ini baru saja masuk ke babak utamanya, dan aku memastikan mereka tidak akan bisa lari kemana-mana. Keheningan yang mematikan menyelimuti sebagian ruang makan utama. Suara rintihan para korban keracunan di latar belakang justru membuat suasana di antara kami berempat. Aku, Mas Bima, ibu mertuaku, dan petugas polisi, terasa semakin tegang. Pertanyaanku menggantung di udara, menelanjangi kebohongan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh wanita tua yang kini gemetar di hadapanku. Mata ibu mertuaku membulat sempurna. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini memucat pasi, nyaris seperti selembar kertas kosong. Mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali, persis seperti ikan yang ditarik ke daratan, tetapi tidak ada satupun kata yang keluar dari bibirnya. Ia tampak kesulitan bernapas, dan matanya melirik liar ke arah Mas Bima, mencari perlindungan yang biasanya selalu ia dapatkan. Mas Bima sendiri tampak terguncang. Ia menoleh perlahan menatap ibunya. Tangannya yang tadi menunjuk ke arahku kini turun perlahan, bergetar di sisi tubuhnya. Ibu? Suara Mas Bima terdengar parau, nyaris berbisik. Apa maksud Clarissa? Bahan makanan apa yang ibu ganti? Bukankah anggaran untuk hidangan laut sudah kuberikan penuh kepada ibu minggu lalu? Ibu bilang pesanan dari penyuplai langganan kita sudah aman. Ibu mertuaku menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, merusak sisa riasan bedak tebalnya.
Ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya tampak lemas. Bima, jangan dengarkan perempuan gila ini. Suara ibu mertuaku akhirnya keluar, bergetar dan sumbang. Dia hanya mengarang cerita untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ibu tidak tahu apa-apa soal bahan busuk. Ibu selalu memberikan yang terbaik untuk restoran kita. Clarissa pasti yang merusaknya saat ibu tidak melihat. Aku tersenyum sangat tipis. Sebuah senyum dingin yang tidak mencapai mataku. Aku sudah menduga ia akan terus menyangkal sampai titik darah penghabisan. Orang serakah jarang sekali mau mengakui kesalahannya, terutama di depan umum dan pihak berwajib. Namun, aku sudah memperhitungkan segalanya. Kemarahanku tidak meledak-ledak. Kekuatanku ada pada ketenanganku, pada kemampuanku menyusun fakta yang tidak bisa dibantah. Pak Polisi, kataku dengan suara yang tenang dan artikulasi yang sangat jelas, mengalihkan pandanganku dari ibu mertuaku kembali kepada petugas yang sedari tadi mengamati interaksi kami dengan saksama. Jika Bapak membutuhkan bukti lebih lanjut, Bapak tidak perlu mendengarkan perdebatan kami. Bapak hanya perlu mengirim anggota Bapak untuk memeriksa lemari pendingin besar yang ada di lorong belakang dapur. Di rak paling bawah, disembunyikan di balik tumpukan es batu, Bapak akan menemukan 3 kotak styrofoam berlakban hitam. Petugas polisi itu menautkan alisnya, mencatat ucapanku di dalam buku kecilnya. Apa isi kotak-kotak itu, Bu Clarissa? Itu adalah sisa bahan baku laut, udang, cumi, dan potongan ikan, yang dibeli oleh ibu mertua saya 3 hari yang lalu dari sebuah pasar lelang ilegal di Pelabuhan Utara. Bahan-bahan itu adalah tangkapan sisa yang sudah ditolak oleh pabrik pengolahan karena mulai membusuk, namun dijual murah dan disiram dengan cairan pengawet kimia berbahaya agar tidak berbau menyengat. Itulah yang dimakan oleh para tamu VVIP hari ini. Clarissa, tutup mulutmu. Ibu mertuaku tiba-tiba menjerit histeris. Ia mencoba menerjang ke arahku, tangannya terangkat seolah ingin mencakar wajahku. Namun, sebelum ia bisa menyentuhku, 2 orang petugas polisi lain yang berjaga di dekat kami langsung melangkah maju dan menahan kedua lengannya. Ibu mertuaku memberontak, meronta-ronta sambil meneriakkan berbagai macam sumpah serapah kotor kepadaku. Lepaskan aku. Perempuan ini pembohong. Dia yang menaruh kotak itu. Dia yang menjebakku. Jeritnya dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. Petugas polisi pertama yang berpangkat perwira itu menatap ibu mertuaku dengan pandangan tajam, lalu memberi isyarat kepada salah satu anggotanya. Bribka Anton, bawa 2 orang dari tim identifikasi. Periksa lemari pendingin di dapur belakang sesuai dengan petunjuk ibu ini. Amankan semua kotak yang mencurigakan sebagai barang bukti. Kita perlu sampel secepatnya untuk diuji di laboratorium. Siap, Komandan. Bribka Anton langsung bergegas menuju dapur diikuti oleh 2 petugas lainnya. Sementara kami menunggu, suasana di ruang makan semakin kacau. Tim medis berlarian membawa tandu, mengevakuasi tamu-tamu yang kondisinya paling parah. Sirene ambulans di luar restoran terus meraung-raung bergantian, menandakan betapa masifnya insiden keracunan massal ini. Aku melihat beberapa tamu yang masih sadar menatap tajam ke arah Mas Bima dan ibu mertuaku. Tatapan mereka penuh dengan kebencian dan ancaman tuntutan hukum. Mas Bima menyadari tatapan-tatapan itu. Kepanikannya kini berubah menjadi keputusasaan yang nyata. Ia tahu betul siapa orang-orang yang sedang dievakuasi itu. Ada pejabat pemerintah kota yang mengeluarkan izin restoran ini, ada pengusaha tambang yang menanamkan modal miliaran rupiah, dan ada tokoh-tokoh penting lainnya. Karir dan masa depannya sedang hancur lebur di depan matanya sendiri. Ia menatapku dengan mata memerah. Bukan merah karena marah, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Clarissa, apa yang sudah kamu lakukan? Bisiknya, suaranya bergetar hebat. Kenapa kamu tidak mencegahnya? Kalau kamu tahu ibu membeli bahan yang salah, kenapa kamu diam saja? Kamu istriku. Seharusnya kamu melindungi keluarga ini. Aku menatap pria yang telah kunikahi selama 5 tahun itu. Pria yang dulu berjanji akan melindungiku, namun pada kenyataannya selalu menjadikan aku tameng untuk menutupi semua keburukan keluarganya. Aku sudah mencegahnya. Mas, jawabku dengan nada datar. Suaraku cukup pelan hingga hanya bisa didengar olehnya dan polisi di dekat kami. 3 hari yang lalu, aku sudah memperingatkan ibumu di dapur rumah. Aku mengatakan bahwa bahan itu berbahaya dan beracun. Tapi tahukah kamu apa balasannya? Ibumu menamparku. Ia menyuruhku tutup mulut karena aku hanyalah menantu yang menumpang hidup. Mas Bima tertegun. Mulutnya sedikit terbuka,
Kehabisan kata-kata. Dan pagi ini, lanjutku tanpa mengalihkan pandangan dari matanya, aku berniat membuang bahan itu sebelum dimasak. Tapi kalian berdua menyeretku, menghinaku sebagai pembawa sial, dan mengunciku di gudang. Kalian sendiri yang memastikan aku tidak bisa menghentikan bencana ini. Jadi, jangan berani-berani menimpakan kesalahan ini kepadaku, Bima. Kalian yang menyalakan apinya, sekarang nikmatilah kebarakannya. Beberapa menit kemudian, Bribka Anton kembali dari arah dapur. Wajah petugas itu tampak berkerut menahan mual. Di belakangnya, 2 petugas identifikasi membawa 3 kotak styrofoam besar yang pinggirannya dilakban hitam tebal. Lapor, Komandan, kata Bribka Anton sambil memberi hormat singkat. Kami menemukan kotak-kotak ini tepat di lokasi yang disebutkan. Saat kami membuka sedikit lakbannya, bau busuk dan bahan kimia menyengat langsung tercium. Kondisi daging ikan di dalamnya sudah membiru dan berlendir. Sangat tidak layak konsumsi. Komandan polisi itu mengangguk tegas. Ia menoleh ke arah Mas Bima dan ibu mertuaku yang kini tubuhnya merosot, nyaris bersimpuh di lantai jika tidak ditahan oleh petugas. Saudara Bima dan ibu, saya harus membawa kalian berdua ke kantor polisi sekarang juga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bukti awal menunjukkan adanya unsur kelalaian fatal dan kesengajaan menggunakan bahan berbahaya yang mengancam nyawa puluhan orang. Ucap polisi itu dengan suara lantang dan resmi. Pak polisi, tolong. Ini salah paham. Anak saya tidak tahu apa-apa. Ibu mertuaku mulai menangis terseduh-seduh, memohon dengan wajah memelas. Tangkap saja perempuan itu. Dia yang merencanakan semua ini untuk menghancurkan kami. Komandan polisi itu tidak menggubris tangisan palsu tersebut. Ia memberi isyarat kepada anggotanya. Bawa mereka ke mobil patroli. Dan segera pasang garis polisi di seluruh area restoran ini. Tempat ini resmi disegel mulai detik ini hingga penyelidikan selesai. 2 orang petugas polisi maju, memegang lengan Mas Bima dan ibu mertuaku dengan tegas. Mas Bima tidak melawan. Langkahnya gontai, pandangannya kosong menatap lantai marmer restoran yang kini dipenuhi noda muntahan dan pecahan kaca. Sementara itu, ibu mertuaku terus meronta dan menjerit, membuat tontonan yang memalukan saat ia diseret melewati pintu depan restoran, di mana kerumunan warga dan beberapa wartawan lokal yang kebetulan lewat sudah mulai berkumpul. Aku berdiri diam di posisiku, mengamati mereka dibawa pergi. Tidak ada sedikit pun rasa sesal di dadaku. Komandan polisi itu menoleh kepadaku sejenak. Ibu Clarissa, kami mungkin akan memanggil ibu nanti sebagai saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mohon pastikan nomor telepon ibu aktif. Pesannya dengan nada yang jauh lebih sopan daripada saat ia berbicara dengan suamiku. Tentu, Pak. Saya akan bersikap kooperatif, jawabku sambil mengangguk sopan. Petugas itu pergi meninggalkanku. Aku membalikkan badan, berjalan perlahan melewati kekacauan ruang makan, masuk ke dapur untuk mengambil tas tanganku yang kusimpan di loker staff. Aku melepas celemek bernoda bumbu yang sedari tadi kukenakan, melipatnya rapi, dan meletakkannya di atas meja tahan karat. Saat aku melangkah keluar dari pintu belakang restoran, udara siang yang terik menyambutku. Namun bagiku, udara ini terasa sangat segar. Ini adalah udara kebebasan. Beban berat berupa label, pembawa sial, yang selama 5 tahun menindih pundakku telah tertinggal di dalam gedung yang kini dililit pita kuning polisi itu. Aku berjalan menyusuri trotoar, meninggalkan masa laluku, dengan pikiran yang sudah tertuju pada langkah perhitunganku yang selanjutnya. 3 hari berlalu sejak insiden yang dijuluki media lokal sebagai tragedi peresmian restoran maut. Selama 3 hari itu, aku tinggal sendirian di rumah besar milik keluarga Mas Bima. Suasana rumah yang biasanya bising oleh omelan ibu mertuaku kini terasa sangat sunyi, layaknya sebuah makam. Aku menghabiskan waktuku dengan sangat produktif. Tidak ada air mata, tidak ada ratapan kebingungan. Dengan tenang dan sangat sistematis, aku mengumpulkan semua barang pribadiku. Pakaian, buku-buku resep peninggalan ayahku, perhiasan yang kubeli dari uang tabunganku sendiri, dan dokumen-dokumen penting, semuanya kususun rapi ke dalam 2 koper besar. Aku juga memastikan tidak ada satu pun barang berharga milikku yang tertinggal di rumah ini. Setiap pagi dan malam, aku menyalakan televisi di ruang tengah sekadar untuk memantau perkembangan berita. Wajah Mas Bima dan ibu mertuaku berulang kali muncul di layar kaca, tertunduk lesu dengan mengenakan kemeja biasa saat digiring masuk ke ruang penyidik. Beritanya sungguh luar biasa buruk bagi mereka. Total korban mencapai 52 orang,
dengan 5 di antaranya sempat mengalami masa kritis akibat keracunan bakteri ganas dari hidangan laut busuk tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, tekanan dari para korban VVIP sangatlah besar. Berita menyebutkan bahwa para investor yang merasa ditipu dan nyawanya terancam, telah menyewa firma hukum ternama untuk menuntut ganti rugi miliaran rupiah. Modal restoran lenyap, hutang bank menumpuk, dan denda hukum menanti di depan mata. Dinasti kecil yang dibangun oleh ibu mertuaku dengan keserakahan, runtuh hanya dalam waktu hitungan jam. Pada sore hari di hari keempat, saat aku sedang duduk di sofa ruang tamu sambil memeriksa mutasi rekening pribadiku di ponsel, terdengar suara mobil berhenti di pekarangan rumah. Disusul suara langkah kaki yang terseret dan bunyi kunci yang dimasukkan ke lubang pintu utama dengan tangan yang gemetar. Pintu terbuka. Mas Bima dan ibu mertuaku melangkah masuk. Penampilan mereka sungguh memprihatinkan, sangat jauh dari kesan elegan dan sombong yang mereka tampilkan di hari peresmian restoran. Kemeja Mas Bima kusut masai dan berbau apak. Kantung matanya hitam dan menebal, pertanda ia tidak tidur berhari-hari. Rambut ibu mertuaku yang biasanya disasak rapi kini berantakan, wajahnya kusam, dan tatapan matanya kosong. Mereka terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Aku tahu dari berita pagi tadi bahwa pengacara keluarga mereka berhasil mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan yang sangat besar. Mereka kini berstatus sebagai tahanan kota sambil menunggu proses persidangan, namun kebebasan sementara itu jelas tidak membawa kelegaan bagi mereka. Langkah Mas Bima terhenti saat melihatku duduk bersilang kaki di sofa, menatap mereka dengan tenang. Ibu mertuaku yang berada di belakangnya perlahan mengangkat wajahnya. Entah sihir apa yang terjadi, kilat kebencian yang biasanya selalu ada di matanya setiap kali menatapku, kini menghilang tanpa sisa. Digantikan oleh sebuah ekspresi memelas yang membuatku hampir tertawa karena betapa palsunya itu terlihat. "Clarissa," panggil Mas Bima parau. Suaranya serak, seolah tenggorokannya penuh dengan pasir. Ia melangkah tertatih mendekatiku dan langsung duduk di lantai, tepat di sebelah kakiku. Ibu mertuaku menyusul, duduk di sofa seberang dengan gerakan lamban. Ia mulai terisak pelan, mengambil tisu dari meja dan mengusap sudut matanya. "Clarissa, sayang," ibu mertuaku memulai sandiwaranya, suaranya dibuat selembut mungkin, sebuah nada yang belum pernah kudengar selama 5 tahun aku mengabdi di rumah ini. "Ibu bersyukur kamu masih ada di rumah ini. Ibu pikir kamu sudah pergi meninggalkan kami." Aku tidak membalas. Aku membiarkan ponselku terkunci, meletakkannya di atas meja kaca, dan melipat kedua tanganku di pangkuan. Aku membiarkan keheningan menguasai ruangan, memaksa mereka untuk terus berbicara dan mengeluarkan niat asli mereka. Mas Bima memberanikan diri menyentuh ujung gaunku. "Clarissa, Mas minta maaf. Mas benar-benar minta maaf atas kejadian tempo hari. Mas panik. Mas tidak bermaksud menyalahkanmu. Tolong, maafkan suamimu ini. Kita keluarga, kan? Suami istri harus saling mendukung di saat susah." Aku menatap jemari Bima yang menyentuh kain gaunku. "Kalian pulang dengan status tahanan kota. Pengacara kalian pasti sudah menjelaskan betapa beratnya tuntutan ganti rugi dari para investor itu," kataku langsung pada intinya, memotong semua basa-basi kosong mereka. Suaraku sedingin es. "Berapa miliar yang mereka minta?" Bima menelan ludah. Wajahnya semakin pias. 8 miliar, Clarissa. "Jika kami tidak membayar ganti rugi itu dalam waktu 2 minggu, mereka akan memastikan kami membusuk di penjara dengan tuntutan percobaan pembunuhan terencana, bukan sekadar kelalaian." "Lalu?" tanyaku singkat. Pandanganku beralih ke ibu mertuaku yang kini mulai menangis lebih keras. "Clarissa, tolong selamatkan kami," isak ibu mertuaku. Bahkan ia beranjak dari sofa dan ikut duduk di lantai di samping Bima, bersimpuh di hadapanku. "Ibu mohon, menantuku. Hanya kamu harapan kami satu-satunya. Restoran sudah disegel, uang di bank sudah dibekukan untuk jaminan. Kami tidak punya apa-apa lagi. Aku juga tidak punya uang 8 miliar, Ibu. Kalian tahu betul bahwa selama menikah, aku tidak pernah diberikan uang bulanan lebih dari sekadar cukup untuk membeli sayur di pasar." Jawabku dengan nada logis, menyajikan fakta yang tidak terbantahkan. Bima mendongak, matanya memancarkan secercah harapan yang licik. "Kamu memang tidak punya uang tunai, sayang. Tapi kamu masih menyimpan sertifikat tanah warisan orang tuamu di pusat kota itu, kan? Tanah seluas 1000 meter persegi itu letaknya sangat strategis. Kalau kita jual cepat, harganya pasti bisa mencapai 10 miliar.
Itu lebih dari cukup untuk menutupi hutang ini dan membersihkan nama kita. Ah, jadi ini tujuan utamanya. Ujung-ujungnya selalu soal uang dan aset. Selama 5 tahun, ibu mertuaku sudah berkali-kali menyindir agar aku menyerahkan sertifikat tanah peninggalan mendiang ayah dan ibuku itu kepadanya untuk dijadikan modal usaha. Namun, itu adalah satu-satunya garis merah yang tidak pernah kubiarkan mereka lewati. Aku selalu menyimpannya di safe deposit box bank yang hanya bisa diakses olehku. Aku memandang wajah suamiku dan ibu mertuaku bergantian. Mereka menatapku dengan penuh harap, seolah mereka berhak atas harta warisanku, seolah semua rasa sakit, penghinaan, dan kurungan di gudang tempo hari bisa dihapus hanya dengan panggilan, sayang, yang murah. Aku menghela napas panjang, mencondongkan tubuhku ke depan, dan menatap lurus ke mata Bima. Mas Bima, ucapku pelan namun setiap suku katanya kutekankan dengan jelas. Tanah itu adalah tanah orang tuaku. Darah dagingku. Mengapa aku harus menjual satu-satunya kenangan dari orang yang menyayangiku? Untuk menyelamatkan orang-orang yang mengunciku di gudang apak dan menyebutku pembawa sial. Wajah Bima berubah kaku. Clarissa, jangan mengungkit masa lalu. Mas sedang membicarakan masa depan kita. Kalau Mas dipenjara, kamu akan jadi istri narapidana. Apa kata orang nanti? Tolonglah, berkorban sedikit demi keluarga. Keluarga? Aku tersenyum remeh. Kali ini tidak bisa menyembunyikan rasa muakku. Aku bersandar kembali ke sofa. Sejak kapan aku menjadi bagian dari keluarga ini? Saat aku memasak dari subuh hingga malam tanpa bayaran? Atau saat aku dijadikan tumbal kebodohan ibumu menukar bahan makanan demi uang puluhan juta? Tidak, Mas. Aku bukan keluarga kalian. Aku hanya pembantu tanpa gaji yang kebetulan berstatus istri secara hukum. Ibu mertuaku langsung menghentikan tangisannya. Sifat aslinya tidak bisa ditekan terlalu lama. Matanya kembali menyorot tajam. Dasar anak tidak tahu diuntung. Suamimu sedang tertimpa musibah dan kamu malah berhitung soal warisan. Kalau bukan karena anakku yang mau menikahimu yang yatim piatu itu, kamu mau jadi apa sekarang? Hah? Aku mengangguk-angguk kecil, sama sekali tidak terpengaruh oleh bentakannya. Nah, ini dia wajah aslimu, Ibu. Aku lebih suka kamu berteriak seperti ini daripada melihatmu menangis memelas. Setidaknya ini tidak palsu. Aku berdiri dari sofa. Bima dan ibunya terpaksa mendongak menatapku. Dengan langkah tenang, aku berjalan menuju lorong kamar dan kembali beberapa detik kemudian sambil menarik 2 koper besarku. Di tangan kananku, aku memegang sebuah map karton berwarna coklat. Mata Bima membelalak melihat koper-koper itu. Clarissa, apa-apaan ini? Kamu mau kemana? Aku berjalan mendekatinya, melemparkan map coklat itu ke atas meja kaca di hadapannya hingga menimbulkan bunyi ketukan pelan. Itu bukan sertifikat tanah warisanku, Mas, kataku dengan suara datar. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani. Pengacaraku akan mengirimkan salinan resminya ke pengadilan agama besok pagi. Bima terlonjak berdiri. Wajahnya merah padam, campuran antara kemarahan, kepanikan, dan penghinaan. Gugatan cerai. Kamu gila, Clarissa? Di saat aku sedang jatuh seperti ini kamu mau meninggalkanku. Dasar perempuan jalang pengkhianat. Bima mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap untuk mendaratkan tamparan ke wajahku. Aku tidak berkedip, apalagi mundur. Aku membalas tatapannya dengan sorot mata sedingin es, menantangnya. Pukul aku, Bima, desisku dengan nada rendah yang berbahaya. Satu tamparan mendarat di wajahku, maka video saat kalian mengunciku di gudang itu tidak hanya akan berakhir di meja polisi, tapi juga di seluruh stasiun televisi dan media sosial. Aku akan memastikan seluruh negeri tahu betapa busuknya keluarga ini, dan kalian tidak akan pernah bisa berjalan dengan kepala tegak lagi seumur hidup. Tangan Bima berhenti di udara. Ia gemetar hebat, rahangnya mengeras, namun ketakutan di matanya jauh lebih besar daripada kemarahannya. Perlahan, ia menurunkan tangannya. Ia kalah. Ia tahu ia tidak memiliki sisa kekuatan apapun untuk melawanku. Ibu mertuaku hanya bisa terduduk di lantai, menangis meraung-raung meratapi nasibnya sambil memukuli dadanya sendiri. Ia menyadari bahwa pundi-pundi uang terakhirnya telah tertutup rapat. Aku merapikan kerah bajuku yang sama sekali tidak kusut, lalu menarik pegangan koperku. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun lagi, aku membalikkan badan dan melangkah menuju pintu utama. Aku membuka pintu,
membiarkan cahaya matahari sore yang keemasan menerpa wajahku. Angin berhembus sejuk, membawa aroma kebebasan. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Dinasti kesombongan mertuaku telah resmi runtuh, menjadi puing-puing debu di belakang langkah kakiku, dan kini saatnya aku membangun kekaisaranku sendiri. Malam pertama setelah aku melangkah keluar dari rumah mewah keluarga Bima, aku tidur di atas kasur lipat tipis di dalam sebuah kamar kos berukuran 3 kali 4 meter. Kamar ini sangat sederhana, dindingnya dicat hijau pudar yang sudah mulai mengelupas di bagian sudut, dan hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke gang sempit. Tidak ada penyejuk ruangan, hanya sebuah kipas angin kecil yang berputar mengeluarkan suara berderit di sudut ruangan. Namun, saat aku membaringkan tubuhku di sana, menatap langit-langit yang bernoda bekas bocor, aku merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Udara pengap di kamar kos ini terasa jauh lebih segar daripada udara dingin dari pendingin ruangan di rumah Bima yang selalu dipenuhi oleh aroma kesombongan dan cacian ibu mertuaku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidur dengan sangat nyenyak tanpa perlu memikirkan apakah esok pagi aku akan disalahkan atas sesuatu yang tidak kulakukan. Aku bebas. Keesokan paginya, aku bangun sebelum matahari terbit. Aku tidak memiliki banyak uang tunai. Sebagian besar tabunganku sudah kugunakan untuk membayar sewa kos ini selama 6 bulan ke depan dan membeli beberapa peralatan masak dasar seperti wajan besar, kompor gas 1 tungku, dan pisau dapur berkualitas. Aku menyeduh teh hangat, duduk bersila di atas lantai, dan membuka buku catatan tebal bersampul kulit peninggalan mendiang ayahku. Buku itu berisi puluhan resep rahasia boga bahari yang menjadi nyawa dari setiap masakan keluargaku secara turun-temurun. Resep yang sama yang telah diklaim oleh ibu mertuaku sebagai miliknya. Aku mengusap halaman kertas yang sudah menguning itu. Mulai hari ini, aku tidak akan memasak untuk membesarkan nama orang lain. Aku akan memasak untuk diriku sendiri. Tepat pukul 4 pagi, aku berjalan kaki menuju pasar tradisional yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalku. Aku berjalan menyusuri lorong-lorong becek yang diterangi lampu kuning remang-remang, menghirup aroma amis ikan segar yang bagiku adalah aroma kehidupan. Aku sangat teliti dalam memilih bahan. Aku menyentuh tekstur daging ikan, melihat kejernihan mata ikan, dan mencium aroma udang untuk memastikan semuanya berada dalam kualitas terbaik. Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan fatal seperti yang dilakukan ibu mertuaku. Aku rela membayar sedikit lebih mahal kepada pedagang langgananku demi mendapatkan cumi dan udang tangkapan laut malam itu yang dagingnya masih kenyal dan manis. Setelah berbelanja bumbu dapur seperti cabai, bawang, dan rempah-rempah lainnya, aku pulang dengan menenteng 2 kantong plastik besar yang terasa berat namun memuaskan. Proses memasak di kamar kos yang sempit adalah sebuah tantangan tersendiri. Asap dari tumisan bumbu pedas dengan cepat memenuhi ruangan, membuatku harus membuka pintu lebar-lebar agar tetangga tidak terganggu. Aku memasak udang saus padang, cumi bakar madu, dan sup ikan kuah asam pedas. Saat bumbu mulai matang dan bercampur dengan kaldu sari laut, aroma harum yang sangat kaya menguar, mengingatkanku pada masa kecilku di dapur ayahku. Aku mencicipi kuahnya sedikit. Sempurna. Keseimbangan antara rasa gurih, pedas, dan asamnya tepat sasaran. Setelah semuanya matang, aku mengemas makanan tersebut ke dalam kotak-kotak plastik sederhana yang sudah kutempeli stiker bertuliskan, Dapur Sukma Rasa. Aku memutuskan menggunakan kata Sukma sebagai penghormatan untuk semangat baru di dalam diriku. Langkah selanjutnya adalah pemasaran. Aku mendaftarkan usaha kecilku ini ke berbagai aplikasi layanan pesan antar makanan secara daring. Mengingat aku tidak memiliki etalase fisik, foto yang menarik adalah satu-satunya senjataku. Aku memotret masakanku di dekat jendela untuk mendapatkan cahaya matahari alami, memastikan warna merah menyala dari saus padang dan kilauan madu pada cumi bakar terlihat menggugah selera. Setelah profil tokoku aktif, aku duduk menunggu di depan layar ponsel. Hari pertama, hanya ada 2 pesanan yang masuk. Itu pun mungkin dari orang yang iseng mencari makanan dengan harga promo yang kuberikan. Namun, aku tidak berkecil hati. Aku mengemas 2 pesanan itu dengan sangat rapi, menyelipkan secari kertas berisi ucapan terima kasih tulisan tangan di dalamnya, dan menyerahkannya kepada pengemudi ojek daring dengan senyuman. 2 hari kemudian, keajaiban dari kualitas mulai menunjukkan taringnya. 2 pelanggan pertamaku meninggalkan ulasan bintang 5 di aplikasi dengan komentar yang sangat panjang. Mereka memuji bahwa rasa makanan dari toko daring yang tidak dikenal ini setara, bahkan lebih enak, daripada restoran boga bahari bintang 5 di pusat kota. Mereka membagikan tautan tokoku di media sosial mereka.
Sejak saat itu, ponselku mulai berbunyi tanpa henti. Notifikasi pesanan masuk datang silih berganti. Dari yang awalnya hanya 5 pesanan sehari, merangkak naik menjadi 20, lalu 50 pesanan dalam waktu kurang dari sebulan. Aku sampai harus menyewa kamar kos di sebelahku khusus untuk dijadikan dapur produksi, dan mempekerjakan 2 orang ibu rumah tangga dari lingkungan sekitar, untuk membantuku memotong sayuran dan mengemas makanan. Hidupku menjadi sangat sibuk. Tanganku kembali kapalan, bajuku selalu bau asap dapur, tetapi hatiku sangat damai. Pendapatanku meroket cepat, jauh melebihi apa yang pernah kubayangkan. Memasuki bulan ketiga, sebuah pesanan dalam jumlah yang sangat besar masuk melalui pesan singkat. Seseorang memesan 100 porsi kotak makan siang premium, untuk sebuah rapat dewan direksi di gedung perkantoran elit di pusat kota. Karena jumlahnya yang besar dan ini adalah pesanan korporat pertamaku, aku memutuskan untuk tidak menggunakan kurir biasa. Aku menyewa sebuah mobil van kecil dan mengantarkan pesanan itu sendiri, untuk memastikan semua kotak makanan tetap dalam kondisi sempurna, tidak miring, dan masih dalam keadaan hangat saat diterima oleh pelanggan. Aku mengenakan kemeja putih yang bersih, menyikat rambutku dengan rapi, dan melangkah masuk ke dalam lobi gedung perkantoran yang lantainya terbuat dari marmer mengkilap itu. Seorang resepsionis mengarahkanku ke ruang pertemuan di lantai 15. Saat aku mendorong troli berisi tumpukan kotak makanan ke dalam ruangan yang luas dan elegan itu, beberapa orang yang tampak seperti eksekutif sedang berdiri berbincang. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang tampak sangat berwibawa, berbalik ke arahku. Langkahku terhenti sejenak. Aku mengenali wajah itu. Dia adalah Pak Arya, salah satu investor utama yang menjadi korban keracunan paling parah di hari peresmian restoran Bima tempo hari. Aku ingat wajahnya yang pucat dan marah saat dievakuasi oleh tim medis. Pak Arya berjalan mendekati troli makananku, awalnya hanya berniat memeriksa pesanan. Namun, saat matanya beralih menatap wajahku, ia terdiam. Dahinya berkerut dalam, mencoba mengingat sesuatu. Beberapa detik kemudian, matanya membelalak lebar. Raut wajahnya langsung berubah menjadi keras dan penuh kecurigaan. "Kamu?" ucap Pak Arya dengan suara berat yang mengundang perhatian beberapa orang di ruangan itu. "Kamu adalah perempuan yang ada di restoran penipu itu. Istri dari pria bernama Bima yang meracuni kami semua. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu yang mengirimkan makanan ini?" Aku tidak panik. Aku menarik napas panjang, mempertahankan ekspresi wajahku agar tetap tenang dan terkendali. Aku sudah menduga cepat atau lambat masa lalu itu akan bersinggungan lagi denganku. Aku menatap lurus ke mata Pak Arya, berdiri tegak tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. "Selamat siang, Pak Arya," sapaku dengan nada yang sopan namun tegas. "Benar, saya adalah perempuan yang Bapak lihat hari itu. Nama saya Clarissa. Tetapi saya harus meluruskan satu hal. Saya sedang dalam proses perceraian dengan Bima, dan saya sama sekali tidak terlibat dalam insiden keracunan tersebut. Bapak mungkin ingat, sayalah yang menyerahkan bukti rekaman kepada polisi bahwa saya dikunci di gudang sebelum makanan beracun itu dimasak." Pak Arya mendengus pelan, masih menatapku dengan penuh selidik. "Saya ingat soal rekaman itu. Pengacara Bima mencoba menyalahkanmu di pengadilan, tetapi polisi menolaknya karena buktimu terlalu kuat. Lalu, untuk apa kamu ke sini? Ini pesanan makanan dari dapur Sukma Rasa. Jangan bilang kamu yang memasaknya." "Saya adalah pemilik dan koki tunggal dapur Sukma Rasa, Pak," jawabku tenang. "Saya datang untuk mengantarkan pesanan Bapak secara langsung untuk memastikan kualitasnya." Pak Arya menatap tumpukan kotak makananku dengan ragu, seolah kotak-kotak itu berisi bahan peledak. "Setelah apa yang keluarga mantan suamimu lakukan padaku dan lambungku, kamu berharap aku akan membiarkan kolega kerjaku memakan masakanmu? Dari mana aku tahu kamu tidak menggunakan bahan busuk yang sama untuk menekan biaya produksimu?" Aku mengerti kemarahannya. Itu adalah reaksi logis dari seseorang yang hampir kehilangan nyawa karena keserakahan orang lain. Aku mengambil satu kotak makanan dari tumpukan paling atas, membuka penutup plastiknya, dan aroma semerbak rempah laut yang segar langsung memenuhi udara di sekitar kami. Aku mengambil sendok bersih yang sudah kusediakan, lalu menyodorkan kotak itu ke arahnya. "Saya sangat memahami trauma Bapak," kataku dengan suara yang tenang, membiarkan aroma makananku yang berbicara lebih dulu. "Bapak memiliki hak untuk membatalkan pesanan ini dan saya akan mengembalikan uang Bapak 100% tanpa potongan. Tetapi sebelum Bapak mengambil keputusan, saya meminta Bapak mencicipi satu suapan saja."
Resep yang Bapak cium aromanya saat ini adalah resep asli keluarga saya yang dicuri oleh keluarga Bima. Perbedaannya, saya memasaknya dengan bahan paling segar dan dengan penuh rasa hormat kepada pelanggan saya. Pak Arya menatapku lekat-lekat, mencoba mencari kebohongan di mataku. Ia tidak menemukan apa-apa selain keyakinan diri yang absolut. Perlahan, ia mengambil sendok dari tanganku, mengambil sedikit potongan udang dan kuah kental saus Padang, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku memperhatikannya dengan saksama. Mata Pak Arya sedikit melebar pada kunyahan pertama. Rahangnya bergerak pelan, seolah sedang menganalisis setiap lapis bumbu yang menyentuh lidahnya. Rasa manis dari daging udang yang segar berpadu sempurna dengan kepedasan cabai yang pas dan gurihnya bawang. Setelah menelan suapan itu, ia terdiam cukup lama. Eksekutif lain di ruangan itu memandang bos mereka dengan cemas. Luar biasa, bisik Pak Arya akhirnya. Ia menatap kotak makanan itu, lalu menatapku dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Ini adalah rasa yang dijanjikan oleh Bima saat ia mempresentasikan proposal restorannya kepadaku dulu. Rasa yang tidak pernah kudapatkan karena keluarganya terlalu serakah untuk membeli bahan yang benar. Inilah mahakarya yang sebenarnya, Pak. Kataku tenang, menutup kembali kotak makanan itu. Saya tidak pernah berkompromi dengan kualitas. Apakah Bapak masih ingin membatalkan pesanan ini? Pak Arya tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat melegakan. Ia menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, Clarissa. Saya tidak akan membatalkan pesanan Sena ini. Sebaliknya, setelah rapat ini selesai, saya ingin kamu datang ke ruangan saya. Kita perlu berbicara. Seseorang dengan bakat dan prinsip sepertimu tidak seharusnya hanya memasak dari sebuah dapur kecil. Aku mengangguk hormat, menyembunyikan senyum kemenanganku. Benar kata pepatah, emas akan tetap bersinar meskipun sempat dilempar ke dalam lumpur. Bakatku, kerja kerasku, dan ketenanganku dalam menghadapi badai akhirnya mulai membukakan jalan menuju tujuanku yang sebenarnya. Langkah pertamaku untuk membangun sayapku sendiri kini telah menemukan pijakan yang sangat kokoh. 6 bulan berlalu sejak hari di mana aku meninggalkan rumah keluarga Bima dengan membawa 2 koper dan surat gugatan cerai. Waktu berjalan dengan sangat cepat saat kita sibuk membangun masa depan yang cerah. Berkat suntikan dana segar dari Pak Arya yang terkesan dengan integritas dan kualitas masakanku, usaha kecilku yang bermula dari kamar kos kini telah bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Pak Arya tidak hanya bertindak sebagai investor, tetapi juga mentor bisnis yang membantuku mengurus segala perizinan legal, hak paten resep atas namaku sendiri, dan struktur manajemen perusahaan yang profesional. Pagi ini, udara terasa cukup terik saat aku memarkirkan mobil Honda Harvey berwarna putih milikku di depan sebuah bangunan komersial 3 lantai yang sedang dalam tahap akhir penyelesaian. Bangunan ruko ini terletak di salah satu jalan utama kota yang sangat strategis. Dari luar, fasad kacanya yang besar memantulkan cahaya matahari, memberikan kesan modern namun tetap hangat. Di bagian atas pintu masuk utama, sebuah papan nama besar yang masih terbungkus kain sedang dipasang oleh para pekerja konstruksi. Papan itu bertuliskan, Restoran Laut Sukma. Tempat di mana aku tidak lagi menjadi koki yang bersembunyi di balik bayang-bayang orang lain, melainkan pemilik sah yang memegang kendali penuh. Aku melangkah keluar dari mobil, merapikan setelan blazer abu-abu terang yang kukenakan. Sepatu hak tinggiku berketuk pelan di atas aspal saat aku berjalan mendekati area proyek. Aroma cat baru yang menyengat, debu semen yang beterbangan, dan suara bising mesin bor tidak menggangguku sama sekali. Bagiku, itu adalah melodi dari sebuah kerja keras yang membuahkan hasil. Aku berdiri di trotoar seberang jalan, melipat tangan di dada, mengamati para pekerja yang sedang memasang lampu gantung di area ruang makan lantai 1. Semua proses berjalan sesuai dengan perhitungan yang sangat presisi. Aku selalu menuntut kesempurnaan dan perhitungan yang matang dalam setiap langkah, sebuah sifat yang membuatku mampu bertahan dari kerasnya hidup. Saat aku sedang fokus memeriksa detail pemasangan kaca, ekor mataku menangkap pergerakan seseorang dari arah toko bangunan kecil di sebelah ruko milikku. Seorang pria kurus, mengenakan kaos oblong lusuh yang warnanya sudah pudar karena keringat dan debu, sedang memanggul satu sak semen seberat 50 kg di pundaknya. Langkahnya terseret-seret, napasnya memburu kasar, dan kepalanya menunduk menahan beban berat tersebut. Ia berjalan tertatih melewati deretan mobil yang terparkir, berusaha memindahkan semen itu ke area proyek kecil di ujung jalan. Ada sesuatu yang familiar dari postur tubuh pria itu. Aku menajamkan pandanganku,
mengamatinya dengan saksama saat ia menurunkan sak semen itu ke tanah dengan bunyi dentuman tumpul. Ia mengusap wajahnya yang kotor dengan punggung tangannya, lalu mendongak untuk mengambil napas. Saat itulah wajahnya terlihat jelas di bawah sinar matahari. Itu adalah Bima. Aku nyaris tidak mengenali mantan suamiku itu. Bima yang dulu selalu mengenakan kemeja rapi, menyemprotkan parfum mahal setiap pagi, dan berbicara dengan nada tinggi penuh kesombongan, kini lenyap tanpa sisa. Kulitnya kini gelap terbakar matahari, pipinya cekung menonjolkan tulang rahangnya, dan tubuhnya terlihat sangat kurus kering seperti orang yang kurang gizi. Penampilannya adalah perwujudan fisik dari sebuah kehancuran yang mutlak. Aku hanya berdiri diam, menatapnya dari seberang jalan dengan ekspresi sedatar papan. Tidak ada rasa kasihan yang terbersit di hatiku, tidak juga rasa dendam yang meledak-ledak. Aku hanya melihatnya sebagai fakta objektif. Ini adalah hasil dari karma yang ia dan ibunya tuai dari keserakahan mereka sendiri. Dari informasi yang kudengar dari pengacaraku beberapa bulan lalu, keluarga Bima memang benar-benar hancur. Restoran mereka disita bank. Rumah mewah yang dulu menjadi kebanggaan ibu mertuaku juga dilelang untuk menutupi sebagian kecil tuntutan ganti rugi dari para investor. Ibu mertuaku dikabarkan jatuh sakit karena stres berat dan tidak mampu membayar biaya rumah sakit yang layak karena seluruh aset mereka dibekukan. Bima sendiri harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak ada satu perusahaan pun yang mau mempekerjakan seseorang yang sedang berstatus tahanan kota dan terlibat dalam skandal besar. Menjadi kuli angkut harian mungkin adalah satu-satunya cara baginya untuk membeli beras. Entah karena merasa diperhatikan atau karena kebetulan, Bima menoleh ke arah seberang jalan tempat aku berdiri. Matanya yang tadinya sayu karena kelelahan, tiba-tiba membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka saat ia mematung, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia melihat penampilanku yang bersih, elegan, dan mobil bagus yang terparkir tepat di belakangku. Ia juga melihat mataku yang menatap arah ruko 3 lantai yang sedang direnovasi itu. Bima ragu-ragu sejenak, melihat ke arah tangannya yang kotor karena debu semen. Namun, keputusasaannya jelas mengalahkan rasa malunya. Ia meninggalkan pekerjaannya begitu saja, melangkah setengah berlari menyeberangi jalan raya, dan berjalan ke arahku. Clarissa, panggilnya dengan suara serak. Seolah sudah lama sekali ia tidak minum air yang layak. Ia berhenti sekitar 2 meter di hadapanku, tidak berani mendekat lebih jauh. Matanya menatapku dengan campuran antara rasa tidak percaya, penyesalan yang dipaksakan, dan secercah harapan yang licik. Aku tidak beringsut mundur. Aku menatap lurus ke arah matanya dengan ketenangan yang absolut. "Ada apa, Bima?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat stabil, tanpa penekanan emosi apapun. Bima menelan ludah, jakunnya naik turun dengan cepat. Ia memaksakan sebuah senyuman memelas yang justru membuat wajahnya terlihat semakin menyedihkan. Kamu terlihat sangat berbeda. Kamu terlihat luar biasa, Clarissa. Mobil itu, dan ruko besar ini, apakah ini semua milikmu? Tanyanya, matanya melirik liar ke arah bangunan di belakangku, menghitung nilai aset yang ada di depan matanya. "Bukan urusanmu," jawabku singkat, memotong rasa penasarannya dengan dingin. "Jika tidak ada hal penting yang ingin kamu sampaikan, kembalilah bekerja. Mandormu terus memperhatikanmu dari tadi." "Tunggu, Clarissa, kumohon tunggu sebentar." Bima mengambil satu langkah maju, mengangkat tangannya seolah ingin menyentuh lenganku, namun ia menahannya saat melihat kilatan tajam di mataku. "Mas merindukanmu. Sungguh. Mas tahu Mas banyak salah di masa lalu. Mas dibutakan oleh ambisi dan ucapan ibu. Mas minta maaf, Clarissa." Aku tetap diam, membiarkannya merangkai kebohongan demi kebohongan. Saat seseorang berbicara panjang lebar untuk mencari pembenaran, mereka biasanya akan membuka kelemahan mereka sendiri. "Kondisi kami sekarang sangat buruk," lanjut Bima, suaranya mulai bergetar, mencoba memainkan kartu belas kasihan. "Ibu sakit parah. Kami tinggal di rumah kontrakan petakan yang atapnya bocor kalau hujan. Mas harus kerja kasar seperti ini setiap hari dari pagi sampai malam hanya untuk makan. Hutang kami masih sisa miliaran. Mas sudah tidak kuat lagi, Clarissa." Bima menatapku dengan mata berkaca-kaca, persis seperti anak anjing yang dibuang. "Kita masih suami istri yang sah, Clarissa. Surat cerai itu proses di pengadilannya belum selesai, kan? Hakim belum mengetuk palu. Itu artinya di mata hukum dan agama, kita masih terikat. Tolong beri Mas satu kesempatan lagi. Mas berjanji akan berubah. Mas akan membantumu mengurus restoran besar ini.
Kita bisa mulai dari awal lagi, berdua. Aku membiarkan keheningan mengambil alih sejenak. Aku menganalisis setiap kata yang baru saja ia ucapkan. Ia tidak berubah sama sekali. Inti dari pria ini tetaplah parasit yang mencari inang baru untuk dihisap darahnya. Aku menyilangkan tanganku di depan dada, mencondongkan tubuh sedikit, dan berbicara dengan nada yang sangat jelas dan penuh perhitungan. Pertama, kataku dingin, menghitung dengan jariku. Proses perceraian kita belum selesai murni karena kelicikanmu. Pengacaraku memberitahu bahwa kamu dengan sengaja mangkir dari 3 jadwal sidang berturut-turut, menolak menandatangani berkas kesepakatan, dan terus mengulur waktu agar kamu bisa menuntut bagian dari harta Gonogini atas usahaku yang baru berkembang ini. Itu bukan tanda cinta, Bima. Itu adalah taktik seorang pengecut yang serakah. Wajah Bima berubah pias. Ia tidak menyangka aku mengetahui secara detail strategi hukum kotornya. Kedua, lanjutku tanpa ampun, sama sekali tidak menaikkan nada suaraku. Kamu tidak merindukanku. Kamu hanya merindukan kenyamanan yang biasa aku berikan secara gratis. Saat kamu mengunciku di dalam gudang yang gelap dan pengap itu, saat kamu menuduhku di depan polisi, apakah saat itu kamu menganggapku sebagai istrimu? Tidak. Kamu menganggapku kambing hitam. Sekarang, setelah kamu melihatku berdiri di sini dengan pakaian yang bagus dan properti bernilai miliaran, barulah kamu teringat bahwa aku adalah istrimu. Bima mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Wajahnya yang memelas perlahan mulai mengeras, menampilkan sifat aslinya yang selalu temperamental saat kebohongannya ditelanjangi. Kamu tidak punya hati, Clarissa. Ibu sedang sekarat dan kamu malah bersikap sombong seperti ini. Kekayaan ini membuatmu buta. Dulu kamu hanyalah perempuan yatim piatu yang menumpang makan di rumah kami. Bentaknya kasar, mencoba mengintimidasiku seperti yang biasa ia lakukan dulu. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman dingin yang membuat nyalinya seketika menciut. Justru karena aku memiliki hati dan otak yang waras, aku tidak akan membiarkan parasit sepertimu masuk ke dalam kehidupanku lagi. Balasku dengan nada rendah yang tajam. Jika ibumu sakit, itu adalah urusanmu dan karma atas apa yang ia masukkan ke dalam perut pelanggan restoran kalian. Berhentilah menyalahkan orang lain atas kehancuranmu sendiri. Aku menoleh ke arah pintu ruko. 2 orang petugas keamanan berseragam yang baru saja kurekrut minggu lalu sedang berdiri mengawasi kami dari kejauhan. Aku mengangkat tanganku, memberikan isyarat kepada mereka. Kedua petugas berbadan tegap itu langsung berlari menghampiriku. Ada masalah, Bu Clarissa? Tanya salah satu petugas, menatap Bima dengan pandangan waspada. Tolong pastikan pria ini menjauh dari area properti kita, kataku dengan tenang, tanpa melepaskan pandanganku dari mata Bima. Dia sangat mengganggu dan tidak memiliki urusan apapun di sini. Jika dia menolak pergi atau membuat keributan, jangan ragu untuk menghubungi kepolisian terdekat. Wajahnya sudah cukup sering muncul di berita kriminal, saya yakin polisi akan senang menjemputnya. Bima mundur selangkah. Mulutnya terbuka untuk melontarkan makian, namun kehadiran 2 petugas keamanan bertubuh besar itu membuatnya mengurungkan niatnya. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, menatapku dengan kebencian yang mendalam, sebuah kebencian dari seseorang yang menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi mempertahankan batu kerikil. Kamu akan menyesal, Clarissa, desisnya lemah, lebih terdengar seperti keputusasaan daripada ancaman. Satu-satunya penyesalanku adalah aku membuang 5 tahun waktuku bersamamu. Jawabku final. Aku membalikkan badan, berjalan melangkah masuk ke dalam area ruko yang sedang dibangun, meninggalkan mantan suamiku itu berdiri mematung di pinggir jalan raya yang berdebu. Pintu masa laluku telah tertutup rapat, dan terkunci dari dalam. Sekarang, aku hanya akan melangkah maju menuju masa depanku sendiri, tanpa ada lagi siapapun yang bisa menuduhku sebagai pembawa sial. Hari itu adalah hari yang sangat sibuk. Tepat 1 minggu sebelum acara pembukaan resmi restoran Laut Sukma. Udara di dalam bangunan 3 lantai ini dipenuhi oleh aroma pembersih lantai beraroma lemon, dan wangi perabotan kayu baru. Aku berdiri di tengah ruang makan lantai 1, mengawasi para pekerja yang sedang menata meja dan kursi berbahan kayu jati yang dipoles mengkilap. Suasana sangat hidup dan penuh energi. Semuanya berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Ketenangan dan perhitungan yang selalu kuterapkan dalam setiap langkah terbukti membuahkan hasil yang memuaskan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, apalagi kepanikan. Pak Arya, selaku investor utamaku, juga hadir pagi itu. Ia duduk di salah satu meja sudut,
Membuka lembaran dokumen berisi laporan keuangan dan rencana pemasaran yang telah kususun malam sebelumnya. Ia tampak mengangguk-angguk puas sambil sesekali menyesap kopi hitamnya. Semuanya tampak sempurna, setidaknya sampai ketenangan itu dipecahkan oleh suara keributan yang memekakkan telinga dari arah pintu masuk utama. Suara pecahan pot bunga keramik yang sengaja ditendang mengawali keributan tersebut. Disusul oleh lengkingan suara serak seorang wanita tua yang sangat kukenali. Suara yang selama 5 tahun selalu menjadi mimpi buruk di setiap pagi hariku. Mana perempuan pencuri itu? Keluar kamu, Clarissa. Keluar dan hadapi aku, dasar perempuan tidak tahu malu. Teriak wanita itu dengan lantang. Aku memutar tubuhku perlahan. Di ambang pintu kaca restoran yang baru dipasang, berdirilah ibu mertuaku. Kondisinya sungguh membuat siapapun yang melihatnya akan merasa kasihan sekaligus ngeri. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan tanpa riasan sedikit pun. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dan bungkuk dibandingkan terakhir kali aku melihatnya di rumah mewah yang kini telah disita bank itu. Di belakangnya, Bima berdiri dengan wajah tegang, matanya memancarkan keputusasaan yang bercampur dengan kemarahan. Ia mencoba menahan lengan ibunya, tetapi tenaganya tampak tidak cukup kuat menghadapi histeria wanita tua itu. Para pekerja yang sedang menata meja langsung menghentikan aktivitas mereka. 2 orang satpam keamananku bergegas mendekat, berusaha menghalangi ibu mertuaku untuk masuk lebih jauh ke dalam ruangan. Maaf, Ibu. Anda tidak boleh masuk dan membuat keributan di sini, ucap salah satu satpam dengan tegas, merentangkan tangannya sebagai barikade. Minggir kamu, satpam bayaran. Aku ini mertuanya. Perempuan yang ada di dalam sana itu mencuri segalanya dari keluargaku. Dia mencuri masa depanku. Ibu mertuaku meronta, memukuli dada satpam itu dengan kedua tangannya yang kurus. Clarissa, kamu pikir kamu bisa sukses dengan mencuri resep rahasia keluargaku? Hah? Semua orang harus tahu bahwa restoran besar ini dibangun dari hasil curian. Aku menghela napas panjang. Aku sama sekali tidak terkejut. Sejak pertemuan terakhirku dengan Bima di seberang jalan beberapa bulan lalu, aku sudah memperhitungkan bahwa mereka pasti akan melakukan satu upaya putus asa terakhir. Orang-orang yang terpojok oleh karma dan kemiskinan seringkali kehilangan akal sehat mereka. Namun, kali ini aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku memberi isyarat kepada satpam dengan anggukan kecil agar mereka membiarkan kedua orang itu masuk sedikit ke area lobi. Aku berjalan mendekati mereka dengan langkah pelan dan terukur. Sepatu hak tinggiku berketuk di atas lantai marmer, menciptakan gema yang mendominasi ruangan. Aku berhenti sekitar 2 meter di hadapan mereka, menatap wajah ibu mertuaku dengan ekspresi yang sangat tenang dan dingin. Tidak ada sedikit pun riak emosi di mataku. Ibu, sapaku datar. Tolong turunkan nada bicaramu. Ini tempat usaha, bukan pasar tempatmu biasa berteriak mencari simpati. Mendengar suaraku, ibu mertuaku semakin histeris. Ia menunjuk tepat ke wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Jangan berani-berani menceramahiku. Kamu ini benar-benar ular berbisa. Kamu meninggalkan anakku di saat kami sedang hancur, dan sekarang kamu membuka restoran sebesar ini menggunakan resep warisan keluargaku. Kamu pikir aku tidak tahu? Bima menceritakan semuanya kepadaku. Masakan yang membuatmu terkenal itu adalah resep bumbu boga bahari milik keluargaku. Teriaknya, memastikan suaranya terdengar oleh semua staf dan pekerja yang kini berkerumun menonton kami. Bima melangkah maju, berdiri di samping ibunya. Ia menatapku dengan tatapan menuduh, mencoba memainkan peran sebagai pihak yang dirugikan. Benar apa yang dikatakan ibu, Clarissa. Mas sudah mencicipi makanan dari layanan pesan antarmu. Mas kenal betul rasa itu. Itu adalah resep keluarga kami yang selama ini kami gunakan di restoran lama. Kamu tidak punya hak untuk menggunakannya demi keuntungan pribadimu. Kami bisa menuntutmu ke pengadilan atas pencurian hak kekayaan intelektual. Aku hampir saja tertawa mendengar ancaman konyol itu. Keberanian mereka sungguh luar biasa, atau mungkin kebodohan mereka yang sudah melewati batas. Aku menatap Bima dari atas ke bawah, memperhatikan kemeja lusuhnya yang kontras dengan jas rapi yang selalu ia kenakan saat ia merendahkanku di masa lalu. Hak kekayaan intelektual, ulangku dengan nada suara yang sangat tenang dan artikulasi yang lambat. Kata-kata yang sangat besar untuk seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan bahan makanan segar dan bahan beracun. Aku membalikkan badan, memberi isyarat kepada asisten pribadiku yang sedari tadi berdiri siaga di dekat meja kasir. Asistenku segera berjalan menghampiriku dan menyerahkan sebuah tablet layar sentuh berukuran besar beserta sebuah map dokumen berwarna biru tebal.
Aku mengambilnya dan kembali menghadap Bima dan ibunya. Aku sudah lama menunggu kalian melakukan tindakan bodoh ini, ucapku dingin. Kalian selalu berpikir bahwa kalian bisa menindasku tanpa perlawanan. Tetapi, kalian lupa bahwa selama 5 tahun aku hidup di rumah kalian, aku tidak hanya memasak. Aku juga mengamati. Aku membuka map biru itu, mengeluarkan selembar dokumen resmi yang memiliki stempel dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lalu menyodorkannya tepat ke depan wajah Bima. Silakan dibaca, Bima. Jika kamu masih bisa membaca dengan jelas, kataku tegas. Itu adalah sertifikat hak paten atas 12 resep bumbu dasar boga bahari yang selama ini aku gunakan. Semuanya terdaftar secara resmi atas nama Clarissa, 6 bulan sebelum restoran maut milik kalian itu diresmikan. Aku mengurusnya diam-diam menggunakan uang tabunganku sendiri, karena aku tahu ibumu akan mengklaim resep ayahku sebagai miliknya. Bima memicingkan mata, membaca deretan kalimat formal di atas kertas itu. Wajahnya seketika memucat saat ia menyadari bahwa dokumen itu asli dan sah secara hukum. Ini tidak mungkin. Gumam Bima dengan suara bergetar. Ibu bilang resep ini peninggalan nenekku. Ibumu pembohong besar, potongku tajam. Aku mengalihkan pandanganku ke arah ibu mertuaku yang kini tampak kebingungan melihat reaksi anaknya. Dan karena kalian sangat menyukai pertunjukan di depan umum, mari kita selesaikan masalah ini di sini agar semua orang tahu siapa pencuri yang sebenarnya. Aku mengangkat tablet di tanganku, menyalakan layarnya, dan memutar sebuah video. Aku membesarkan volume suaranya hingga maksimal. Video itu berasal dari rekaman kamera keamanan kecil tersembunyi yang sengaja kupasang di sudut kamarku di rumah keluarga Bima 3 tahun yang lalu. Di layar tersebut, terlihat jelas rekaman hitam putih. Ibu mertuaku mengendap-endap masuk ke dalam kamarku saat aku sedang sibuk berbelanja di pasar. Ia membuka laci mejaku, membongkar tumpukan bajuku, dan menemukan buku catatan bersampul kulit peninggalan mendiang ayahku. Ia lalu duduk di ujung tempat tidur, mengeluarkan ponselnya, dan memotret setiap halaman resep tersebut satu persatu dengan wajah penuh kemenangan. Setelah selesai, ia mengembalikan buku itu ke tempat semula dan keluar dari kamar. Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi teriakan. Semua mata tertuju pada layar tablet di tanganku. Aku memutar video itu berulang-ulang, membiarkan bukti tidak terbantahkan itu menghancurkan sisa-sisa harga diri wanita tua yang kini gemetar hebat di hadapanku. Apakah ini yang ibu maksud dengan resep warisan keluarga? Tanyaku dengan nada rendah namun mematikan. Ibu menyelinap ke kamarku, mencuri hasil karya mendiang ayahku, dan kemudian dengan bangganya mengklaim itu sebagai milik ibu di depan semua kerabat. Dan puncaknya, ibu mengganti bahan-bahan segar di resep itu dengan bahan busuk demi mengantongi uang puluhan juta rupiah, yang berujung pada keracunan puluhan orang. Ibu mertuaku mundur selangkah. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya mulai limbung. Ia menoleh menatap Bima, berharap anak laki-lakinya itu akan membelanya seperti biasa. Tetapi Bima hanya terdiam, wajahnya menunduk dalam-dalam menahan rasa malu yang tak tertahankan. Tiba-tiba, terdengar suara tepuk tangan pelan dari arah belakangku. Pak Arya berjalan mendekati kami dengan langkah tenang. Jas abu-abunya yang elegan membuat penampilannya terlihat sangat berwibawa. Ia menatap Bima dan ibunya dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Pertunjukan yang sangat menyedihkan, ucap Pak Arya dengan suara berat yang menggema di ruangan itu. Saya Arya. Salah satu korban keracunan yang hampir kehilangan nyawa karena keserakahan kalian, sekaligus investor utama dari restoran ini. Bima mendongak, matanya terbelalak mengenali pria di hadapannya. Ia langsung menciut, keberaniannya menguap tak bersisa. Saya sudah melihat semua bukti sebelum saya menginvestasikan uang saya kepada Ibu Clarissa. Lanjut Pak Arya tegas. Beliau adalah seorang koki yang jujur dan cemerlang. Sedangkan kalian, hanyalah parasit yang hampir membunuh saya. Jika kalian berani menginjakkan kaki di properti ini lagi, atau menyebarkan fitnah tentang restoran ini di luar sana, saya sendiri yang akan memastikan kalian berdua dijebloskan ke penjara dengan tuntutan pencemaran nama baik dan percobaan pemerasan. Percayalah, pengacara saya sangat ahli dalam hal ini. Ancaman dari seorang miliarder itu adalah pukulan terakhir. Ibu mertuaku kehilangan keseimbangannya dan jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Ia mulai menangis terisak. Namun kali ini bukan tangisan palsu untuk mencari simpati, melainkan tangisan kehancuran total. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kartu tersisa untuk dimainkan. Bima berlutut di samping ibunya, membantunya berdiri dengan susah payah.
Pria itu menatapku sekilas, tatapannya kosong, sebelum akhirnya menuntun ibunya berbalik arah. Aku berdiri tegak, melipat tanganku di depan dada, menyaksikan mereka berjalan gontai keluar dari pintu kaca. Langkah mereka terseret-seret, menanggung beban karma yang sangat berat. Bima, panggilku sesaat sebelum mereka melewati pintu. Langkah pria itu terhenti. Ia menoleh ke arahku perlahan. Surat keputusan cerai kita sudah keluar kemarin, kataku dengan suara datar dan sangat jelas. Pengacaraku sudah mengirimkan salinannya ke alamat kontrakanmu. Jangan pernah mencariku lagi. Kita sudah tidak memiliki hubungan apapun di dunia ini. Bima tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah dengan susah payah, memalingkan wajahnya, dan terus melangkah keluar meninggalkan area restoranku. Aku memandang kepergian mereka tanpa sedikit pun rasa iba. Konfrontasi terakhir ini telah selesai. Aku telah mencabut akar masa lalu hingga ke dasar yang terdalam, memastikan tidak ada lagi benih parasit yang bisa tumbuh mengganggu masa depanku. Aku menghela napas panjang, berbalik menghadap stafku yang masih terdiam, dan memberikan senyuman tipis. Kembali bekerja, semuanya. Kita punya restoran besar yang harus segera dibuka, perintahku dengan tenang. Semua pekerja langsung mengangguk dan melanjutkan tugas mereka dengan semangat baru. Badai telah berlalu, dan kini saatnya aku bersiap menyambut kemenanganku. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamarku, menyapu lembut wajahku dan membangunkanku dari tidur yang sangat nyenyak. Hari ini adalah hari yang paling kutunggu-tunggu dalam hidupku. Hari peresmian restoran Laut Sukma. Aku bangkit dari tempat tidur, meregangkan tubuhku, dan berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Aku menatap pantulan diriku sendiri cukup lama. Wanita di dalam cermin ini tidak lagi terlihat rapuh, kelelahan, atau ketakutan. Garis wajahnya tegas, sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Aku telah bermetamorfosis dari seorang menantu yang tertindas menjadi seorang pemilik bisnis yang tangguh. Berbeda 180 derajat dengan hari peresmian restoran Maut milik Bima berbulan-bulan yang lalu, pagi ini aku tidak berada di dapur yang pengap sambil mengenakan celemek bernoda bumbu. Aku tidak perlu mengiris bawang sejak subuh atau menahan omelan dan cacian dari siapapun. Dapur besarku yang dilengkapi dengan peralatan modern dan standar kebersihan tertinggi telah diambil alih oleh kepala koki profesional dan timnya yang sangat kompeten, yang telah kulatih secara intensif selama 1 bulan penuh. Hari ini, tugasku bukanlah memasak, melainkan menjadi tuan rumah di kekaisaranku sendiri. Aku mengenakan setelan kebaya modern berwarna putih gading yang dipadukan dengan rok batik bermotif elegan. Rambutku disanggul rapi ke belakang, dan riasan wajahku kupulas senatural mungkin namun tetap memancarkan aura otoritas. Aku menyemprotkan parfum beraroma melati yang lembut, mengambil tas tanganku, dan melangkah keluar dari apartemen pribadiku menuju restoran. Setibanya di lokasi, pemandangan yang menyambutku sungguh luar biasa. Ruko 3 lantai itu kini tampak berdiri gagah dan megah. Karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi tidak hanya di trotoar, tetapi memanjang hingga ke bangunan sebelah. Deretan mobil mewah mulai memasuki area parkir yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Papan nama, Restoran Laut Sukma, bercahaya keemasan tertimpa sinar matahari pagi. Suasananya sangat hidup, penuh dengan tawa renyah, musik tradisional yang mengalun lembut, dan wangi semerbak masakan laut yang segar. Aku melangkah masuk ke dalam ruang makan lantai 1, dan langsung disambut oleh tepuk tangan meriah dari para staf dan tamu undangan. Pak Arya sudah hadir lebih awal, berdiri di dekat meja resepsionis bersama beberapa koleganya sesama pengusaha dan investor. Bahkan, komandan polisi yang dulu menangani kasus keracunan di restoran Bima juga turut hadir memenuhi undanganku, datang bersama istri dan anak-anaknya dengan pakaian santai. Selamat pagi, Bu Clarissa. Anda terlihat sangat luar biasa hari ini, sapa Pak Arya sambil mengulurkan tangannya. Terima kasih, Pak Arya. Ini semua tidak akan terwujud tanpa dukungan penuh dari Bapak. Jawabku sambil menjabat tangannya dengan erat. Dukungan saya hanyalah alat, Bu. Kualitas masakan dan integritas Andalah yang menjadi pondasi utama bangunan ini, balas Pak Arya sambil tersenyum hangat. Saya sudah tidak sabar untuk mencicipi hidangan utama hari ini tanpa perlu khawatir harus memanggil ambulans setelahnya. Candaan ringan Pak Arya memancing tawa dari beberapa tamu yang berdiri di dekat kami. Aku ikut tersenyum. Ya. Hari ini hidangan utama yang disajikan adalah udang saus padang dan sup ikan kuah asam pedas. Menu yang persis sama dengan yang disajikan di hari nahas itu, namun dimasak dengan bahan baku berkualitas premium hasil tangkapan nelayan lokal pagi ini,
dan diracik menggunakan resep asli ayahku tanpa sedikit pun modifikasi curang. Acara pemotongan pita berlangsung dengan sangat hikmat dan lancar. Kilatan lampu kamera dari beberapa jurnalis media kuliner lokal mengabadikan momen saat aku menggunting pita merah tersebut. Setelah itu, para tamu dipersilakan duduk untuk menikmati hidangan. Aku berjalan berkeliling dari satu meja ke meja lain, memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan yang sempurna. Ketenanganku dalam mengatur ritme restoran membuat segalanya berjalan tanpa hambatan. Ketika piring-piring mulai kosong, aku hanya mendengar pujian demi pujian. Tidak ada suara piring pecah, tidak ada kepanikan, dan tentu saja tidak ada rintihan kesakitan. Hanya ada kepuasan murni. Di sela-sela kesibukanku menyapa tamu, aku melangkah mendekati dinding kaca besar di bagian depan restoran yang menghadap langsung ke arah jalan raya. Aku berdiri di sana sejenak, mengamati hiruk-pikuk lalu lintas kota. Saat itulah, dari sudut mataku, aku menangkap keberadaan dua sosok yang berdiri di trotoar seberang jalan, berlindung di bawah bayangan pohon rindang agar tidak terlalu mencolok. Bima dan ibunya. Mereka berdiri di sana, menatap nanar ke arah keramaian restoranku yang penuh dengan karangan bunga dan mobil mewah. Jarak kami terpisahkan oleh jalan raya yang ramai, tetapi aku bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah mereka. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan, tidak ada lagi kemarahan yang meluap-luap. Yang tersisa di wajah mereka hanyalah penyesalan yang sangat dalam dan keputusasaan yang absolut. Ibu mertuaku menutupi wajahnya dengan selendang usang. Air matanya sesekali terlihat menetes saat ia memandangi kesuksesan yang seharusnya bisa menjadi milik keluarganya jika saja ia tidak dibutakan oleh keserakahan. Bima berdiri dengan bahu merosot, tangannya masuk ke dalam saku celana kasarnya, menyadari sepenuhnya bahwa ia telah membuang sosok wanita yang seharusnya bisa membawanya menuju puncak kejayaan. Mereka telah membuang berlian berharga dan memilih untuk menguncinya di dalam gudang yang gelap. Kini, berlian itu bersinar menyilaukan mata mereka dari kejauhan, tidak akan pernah bisa mereka sentuh lagi seumur hidup. Karma bekerja dengan sangat elegan, tanpa perlu aku mengotori tanganku sendiri. Keserakahan mereka sendirilah yang merancang hukuman terberat bagi diri mereka. Aku tidak tersenyum mengejek, tidak pula melambaikan tangan kepada mereka. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan datar, sebuah konfirmasi tanpa suara bahwa aku telah menang secara telak. Beberapa detik kemudian, aku membalikkan badan, meninggalkan mereka di luar sana, dan melangkah kembali ke tengah keramaian ruang makan tempat orang-orang menghargai keberadaanku. Sore harinya, setelah acara peresmian selesai dan restoran ditutup sementara untuk istirahat staf sebelum sesi makan malam, aku melangkah masuk ke dalam ruang kantor pribadiku di lantai 2. Ruangan ini sangat nyaman, dindingnya kedap suara, dilengkapi dengan meja kerja kayu oak dan sofa kulit yang empuk. Aku meletakkan tas tanganku di atas meja, berjalan perlahan menuju cermin hias berbingkai emas yang menempel di dinding ruangan. Aku menatap pantulan diriku yang memancarkan kelegaan luar biasa. Aku menyentuh permukaan kaca yang dingin dengan ujung jariku. Pikiranku melayang kembali ke masa lalu, ke hari di mana aku didorong dan dikunci di dalam gudang apak itu. Saat itu, aku dihakimi sebagai pembawa sial, sebuah label yang terus-menerus didengungkan di telingaku hingga aku hampir mempercayainya. Namun kini, aku menyadari sebuah kebenaran yang membebaskan. Kutukan, pembawa sial, itu sama sekali tidak nyata. Label itu hanyalah cara semesta untuk menyelamatkanku. Pengurungan di gudang itu adalah bentuk perlindungan Tuhan agar tanganku tetap bersih dari kejahatan mereka, agar aku pergi dari orang-orang yang salah, dan agar aku menyadari potensi terbesarku yang selama ini sengaja mereka kubur hidup-hidup. Aku bukan pembawa sial bagi siapapun. Aku adalah mahkota keberuntungan bagi diriku sendiri. Aku tersenyum ke arah cermin, sebuah senyuman tulus dari kedalaman hatiku. Aku merapikan sedikit helaian rambutku, berbalik meninggalkan bayangan masa lalu di belakang cermin, dan bersiap menyambut sesi makan malam yang pasti akan sama sibuknya. Kekaisaran baruku telah berdiri tegak, dan aku adalah ratu yang memegang kendali penuh atas nasibku sendiri.